Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Film bukan sekadar hiburan, tapi juga cerminan emosi manusia yang paling dalam. Dari kisah cinta yang membara hingga hubungan yang penuh lika-liku, film drama dengan nuansa gairah selalu berhasil menyentuh hati penontonnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 film drama penuh gairah terbaik sepanjang masa, film-film yang bukan hanya menggetarkan hati, tapi juga membangkitkan emosi dan membuat kita larut dalam kisahnya. Siapkan diri Anda, karena daftar ini akan membawa Anda ke dalam dunia kisah cinta yang menggoda, penuh hasrat, dan tak terlupakan. Satu, Last Tango in Paris, 1972. Last Tango in Paris, film ikonik yang penuh gairah dan kontroversi. Kita mulai dengan salah satu film paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah perfilman, Last Tango in Paris 1972. Disutradarai oleh Bernardo Bertolucci, film ini menghadirkan kisah yang penuh emosi dan eksplorasi mendalam tentang kesepian, kehilangan, dan pencarian makna cinta. Marlon Brando, yang saat itu sudah menjadi legenda Hollywood, memerankan Paul, seorang pria parubaya yang terjebak dalam kesedihan mendalam setelah kematian istrinya. Di tengah keputusasaan dan keterasingannya dari dunia, ia bertemu dengan Jeanne Maria Schneider, seorang wanita muda yang tengah menghadapi perjalanan emosionalnya sendiri. Hubungan keduanya berkembang dalam sebuah apartemen kosong di Paris, di mana mereka memulai hubungan tanpa nama, tanpa masa lalu, dan tanpa janji tentang masa depan. Daya tarik utama film ini terletak pada kompleksitas psikologis karakter dan atmosfer yang penuh ketegangan emosional. Paul melihat hubungan ini sebagai pelarian dari rasa sakit yang menghantuinya, sementara Jeanne menganggapnya sebagai petualangan dalam menemukan jati diri. Bertolucci dengan berani menggambarkan bagaimana gairah bisa menjadi bentuk ekspresi dari kesedihan dan keterasingan manusia. Sinematografi yang memukau dan penggunaan musik yang minimalis semakin memperkuat nuansa melankolis dan intens dalam film ini. Namun, bukan hanya kisahnya yang menarik perhatian, melainkan juga adegan-adegan eksplisit yang mengundang banyak perdebatan. Film ini menghadapi kritik keras karena dianggap melanggar batas moral dan etika, bahkan membuat para pemainnya, terutama Maria Schneider, mengalami dampak emosional yang mendalam. Meskipun kontroversial, Last Tango in Paris tetap diakui sebagai karya seni yang berani dan visioner. Bertolucci berhasil menciptakan film yang bukan hanya berbicara tentang hubungan fisik, tetapi juga menggali lebih dalam tentang trauma, kehilangan, dan ketidakmampuan manusia untuk benar-benar memahami satu sama lain. Marlon Brando memberikan salah satu penampilan terbaik dalam karyernya, membawa karakter Paul ke dalam wilayah yang begitu nyata dan tragis. Hingga kini, film ini tetap menjadi perbincangan dalam dunia sinema, bukan hanya karena elemen erotisnya, tetapi juga karena eksplorasi psikologisnya yang mendalam. Bagi sebagian orang, ini adalah kisah cinta yang tragis dan penuh gairah, sementara bagi yang lain, ini adalah potret kelam tentang kekuasaan dan manipulasi dalam hubungan manusia. Dua, The Reader, 2008. The Reader, sebuah kisah cinta, rahasia, dan dosa masa lalu. The Reader, 2008, adalah sebuah film drama yang menggugah perasaan, menggabungkan kisah cinta, misteri, dan sejarah dalam satu narasi yang mendalam. Dibintangi oleh Kate Winslet dan Ralph Fiennes, film ini berlatar di Jerman pasca Perang Dunia II dan mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Michael Berg, David Cross dan Ralph Fiennes dalam versi dewasa, yang tanpa diduga terlibat dalam hubungan asmara dengan seorang wanita yang jauh lebih tua, Hannah Smith. Kate Winslet. Awalnya, hubungan mereka tampak sederhana dan penuh gairah, dengan Hannah sering meminta Michael untuk membacakan buku sebelum mereka bercinta. Namun, di balik keintiman itu, ada misteri yang perlahan mengungkap lapisan demi lapisan kehidupan Hannah yang penuh rahasia. Ketika bertahun-tahun berlalu dan Michael beranjak dewasa, ia mengejar pendidikan hukum dan tanpa disangka menemukan kembali sosok Hannah dalam situasi yang jauh berbeda, duduk di kursi terdakwa dalam persidangan kejahatan perang Nazi. Disinilah kisah berubah menjadi lebih kompleks dan emosional. Michael menyadari bahwa wanita yang pernah ia cintai menyimpan rahasia besar yang menghubungkannya dengan masa kelam Jerman. Rasa cinta dan nostalgia berubah menjadi dilema moral yang menghantui hidupnya. Hannah sendiri menghadapi konsekuensi dari pilihan yang dibuatnya di masa lalu,
dan film ini dengan brilian menggambarkan bagaimana dosa sejarah bisa membentuk kehidupan seseorang, bahkan setelah perang usai. Akting Kate Winslet dalam peran Hana begitu luar biasa, hingga membawanya meraih Academy Award untuk aktris terbaik. Ia berhasil menggambarkan karakter yang kuat namun rapuh, penuh kontradiksi antara kepolosan dan kesalahan moral. Sementara itu, sinematografi yang lembut dan alur cerita yang penuh emosi menjadikan The Reader sebagai salah satu drama paling menggugah perasaan sepanjang masa. Film ini tidak hanya mengisahkan romansa yang tragis, tetapi juga mengeksplorasi tema-tema besar seperti penyesalan, pengampunan, dan pencarian makna dalam menghadapi masa lalu yang kelam. Sebuah kisah yang membekas di hati, mengajak penontonnya untuk merenungkan betapa kompleksnya hubungan manusia dalam bayang-bayang sejarah. Tiga, Call Me By Your Name, 2017. Call Me By Your Name, sebuah romansa musim panas yang penuh makna. Call Me By Your Name, 2017, adalah sebuah mahakarya sinematik yang menghadirkan kisah cinta musim panas yang penuh gairah, kelembutan, dan kerinduan. Disutradarai oleh Luca Guadagnino, film ini membawa penonton ke pedesaan Italia yang memesona di tahun 1980-an, di mana seorang remaja bernama Elio Perlman Timothée Chalamet menjalani liburan musim panasnya bersama keluarga. Hidup Elio yang penuh dengan musik klasik, sastra, dan petualangan di alam berubah ketika Oliver Armie Hammer, seorang mahasiswa Amerika yang tampan dan karismatik, datang untuk magang di bawah bimbingan ayah Elio, seorang profesor arkeologi. Keduanya secara perlahan membangun hubungan yang awalnya dipenuhi keisengan dan godaan kecil, tetapi berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan berarti. Yang membuat film ini begitu memikat bukan hanya kisah cintanya, tetapi juga bagaimana perasaan-perasaan itu diungkapkan dengan cara yang begitu alami dan puitis. Latar belakang pedesaan Italia dengan kebun persik yang rimbun, jalanan berbatu yang sunyi, serta cahaya matahari yang hangat menjadi metafora yang sempurna bagi cinta pertama yang membara dan tak terlupakan. Musik latar yang syahdu, termasuk lagu Mystery of Love dari Sufjan Stevens, semakin memperkuat emosi yang mengalir di sepanjang cerita. Hubungan Elio dan Oliver digambarkan dengan kehalusan yang jarang ditemukan dalam film lain, memperlihatkan betapa rumitnya perasaan yang datang ketika seseorang merasakan cinta untuk pertama kalinya, antara kebahagiaan yang meluap dan ketakutan akan kehilangan. Namun, di balik keindahannya, Call Me By Your Name juga menyimpan kesedihan yang mendalam. Film ini bukan hanya tentang romansa, tetapi juga tentang pengalaman yang membentuk kehidupan seseorang, tentang bagaimana cinta bisa begitu kuat dan menyakitkan dalam waktu yang bersamaan. Adegan akhir yang ikonik, dengan Elio duduk di depan perapian, menangis dalam keheningan saat salju mulai turun, menjadi simbol betapa perasaan itu akan selalu tinggal bersamanya, meskipun musim panas telah berlalu. Akting Timothée Chalamet yang luar biasa membuat penonton bisa merasakan setiap emosi yang ia alami, menjadikan film ini sebagai salah satu kisah cinta paling menyentuh dalam sejarah sinema modern. Call Me By Your Name bukan sekadar film tentang cinta, tetapi juga tentang menemukan diri sendiri, menerima perasaan, dan merayakan keindahan serta kepedihan yang datang bersamanya. Empat, In the Mood for Love, 2000. In the Mood for Love, romansa yang terpendam dalam keindahan visual. Disutradarai oleh Wong Kar-wai, In the Mood for Love 2000, adalah mahakarya sinematik yang menggambarkan kisah cinta yang terpendam dengan keindahan visual dan emosi yang mendalam. Berlatar di Hong Kong tahun 1960-an, film ini mengikuti kisah dua individu yang hidup bertetangga, Chow Mo-wan, Tony Leung, dan Su Li-zhen, Maggie Cheng. Awalnya, mereka hanya sebatas tetangga biasa, tetapi perlahan menyadari bahwa pasangan mereka masing-masing berselingkuh. Dihubungkan oleh kesedihan yang sama, keduanya mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi percakapan penuh makna, dan tanpa disadari, menumbuhkan perasaan yang semakin dalam. Namun, meski ada ketertarikan yang kuat, mereka tetap berpegang pada batasan moral dan etika, memilih untuk tidak membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Keindahan film ini terletak pada cara Wong Kar-wai menangkap perasaan yang tak terucapkan melalui sinematografi yang luar biasa. Setiap adegan disusun dengan komposisi yang begitu artistik, dengan pencahayaan redup,
warna-warna kaya, dan framing yang mencerminkan jarak emosional antara kedua karakter. Gerakan lambat yang khas, serta penggunaan musik klasik yang melankolis, seperti Yumeji's Theme yang ikonik, menambah atmosfer yang penuh nostalgia dan kerinduan. Busana Magi Cheng yang selalu anggun dalam Cheongsam berwarna-warni serta ekspresi penuh makna dari Tony Leung membuat setiap momen dalam film ini terasa seperti lukisan hidup yang menyampaikan emosi tanpa perlu banyak kata-kata. Lebih dari sekadar kisah cinta, In the Mood for Love adalah refleksi tentang kesempatan yang terlewat dan hubungan yang tak bisa sepenuhnya terwujud. Wong Kar-wai menghadirkan romansa yang lebih terasa melalui apa yang tidak terjadi dibandingkan apa yang terjadi. Film ini mengajarkan bahwa dalam hidup, ada perasaan yang harus tetap dipendam, ada kata-kata yang tak perlu diucapkan, dan ada cinta yang hanya bisa dirasakan dalam diam. Dengan akting yang luar biasa dari Tony Leung dan Magi Cheng, In the Mood for Love bukan hanya menjadi salah satu film romantis terbaik sepanjang masa, tetapi juga sebuah puisi visual tentang cinta, kehilangan, dan kenangan yang abadi. 5. Blue is the Warmest Color, 2013. Blue is the Warmest Color, sebuah kisah cinta yang penuh gairah dan luka. Disutradarai oleh Abdelatif Kecice, Blue is the Warmest Color, 2013, adalah film drama romantis yang mengeksplorasi perjalanan emosional seorang gadis muda dalam menemukan jati diri dan makna cinta sejati. Film ini mengikuti kehidupan Adele Exarchopoulos, seorang remaja yang tengah mencari arah dalam hidupnya. Segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Emma Lea Seydoux, seorang wanita berambut biru yang memiliki pemikiran bebas dan jiwa seni yang kuat. Dari pertemuan pertama, Adele merasakan ketertarikan yang tak bisa ia jelaskan, dan perlahan hubungan mereka berkembang menjadi sebuah romansa yang penuh gairah, kebahagiaan, serta tantangan. Yang membuat film ini begitu kuat adalah cara Kecice menggambarkan cinta dengan begitu nyata dan intim. Kamera mengikuti Adele dari dekat, menangkap setiap ekspresi wajahnya yang penuh dengan keraguan, hasrat, dan kebingungan. Hubungan antara Adele dan Emma berkembang dengan intensitas yang mendalam, menampilkan momen-momen kebahagiaan yang membara sekaligus pertengkaran yang menyayat hati. Dengan durasi lebih dari 3 jam, film ini tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga perjalanan emosional yang kompleks, mulai dari euforia cinta pertama, kecemburuan, hingga perasaan kehilangan yang mendalam. Tidak mengherankan jika Blue is the Warmest Color memenangkan Palme d'Or di Festival Film Cannes, dengan penghargaan yang diberikan secara khusus kepada sutradara serta kedua aktris utamanya. Adele Exarchopoulos dan Lea Seydoux memberikan performa yang luar biasa, membuat penonton merasakan setiap emosi yang mereka alami. Lebih dari sekadar kisah cinta, film ini adalah potret tentang pertumbuhan, pencarian jati diri, dan bagaimana cinta dapat menjadi sumber kebahagiaan sekaligus luka terdalam. Dengan penggambaran yang jujur, emosional, dan penuh gairah, Blue is the Warmest Color tetap menjadi salah satu film drama romantis paling berkesan sepanjang masa. Atonement, 2007. Atonement, cinta, kesalahan, dan penebusan di tengah perang. Jika Anda menyukai film dengan kisah cinta yang tragis dan penuh gairah, Atonement, 2007, adalah pilihan yang tepat. Disutradarai oleh You're Right, film ini diadaptasi dari novel karya Ian M. Chewan dan mengisahkan tentang cinta yang tak terlupakan antara Robbie Turner, James McAvoy, dan Cecilia Talis Keira Knightley. Berlatar pada tahun 1935 di sebuah rumah bangsawan Inggris yang megah, kisah ini dimulai dengan ketertarikan yang memuncak antara Robbie, putra pelayan keluarga, dan Cecilia, gadis dari keluarga kaya. Ketegangan emosional antara mereka mencapai puncaknya dalam adegan ikonik di perpustakaan, di mana gairah yang selama ini terpendam akhirnya terungkap dalam sebuah momen yang intens dan penuh emosi. Namun, kebahagiaan mereka hancur dalam sekejap ketika Bryony Talis Saoirse Ronan, adik Cecilia yang masih remaja, salah menafsirkan situasi dan menuduh Robbie melakukan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Kesalahpahaman fatal ini mengubah hidup Robbie dan Cecilia selamanya. Robbie dipenjara, sementara Cecilia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan menunggu pria yang dicintainya. Perang Dunia II semakin memperumit keadaan, memisahkan mereka lebih jauh dan membawa mereka ke jalur yang tragis.
Film ini dengan indah menggambarkan bagaimana takdir, perbedaan kelas sosial, dan kesalahan masa lalu dapat menghancurkan kehidupan dua orang yang seharusnya bersama. Sinematografi yang luar biasa, termasuk adegan panjang di pantai Dunkirk yang direkam dalam satu pengambilan gambar, menciptakan suasana yang begitu mendalam dan menyayat hati. Musik yang menghantui, dengan dentingan mesin tik yang khas, semakin memperkuat perasaan penyesalan dan harapan yang perlahan memudar di sepanjang film. Namun, Atonement bukan sekadar kisah cinta yang tragis, ini adalah cerita tentang penyesalan dan pencarian pengampunan. Briony, yang tumbuh menjadi seorang penulis terkenal, menghabiskan hidupnya berusaha menebus kesalahan yang ia buat di masa muda. Melalui tulisannya, ia menciptakan akhir yang bahagia bagi Robbie dan Cecilia, akhir yang tidak pernah mereka dapatkan di dunia nyata. Dengan akting yang luar biasa dari James McAvoy, Keira Knightley, dan Saoirse Ronan, serta narasi yang menyayat hati, Atonement menjadi salah satu film drama romantis paling emosional dan mendalam yang pernah dibuat. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu kesalahan kecil bisa membawa dampak besar, dan bagaimana cinta sejati terkadang hanya bisa hidup dalam kenangan dan imajinasi. 7. The Handmaiden, 2016. The Handmaiden, intrik, gairah, dan pengkhianatan dalam mahakarya sinematik. Disutradarai oleh Park Chan-wook, The Handmaiden, 2016, adalah sebuah mahakarya sinematik yang memadukan gairah, ketegangan psikologis, dan kejutan yang tak terduga. Diadaptasi dari novel Fingersmith karya Sarah Waters, film ini mengubah latar dari Inggris era Victoria menjadi Korea di bawah penjajahan Jepang. Kisahnya mengikuti Lady Hideko Kim Min-hee, seorang wanita bangsawan kaya yang hidup dalam keterasingan di sebuah rumah mewah bersama pamannya yang kejam. Masuklah Suk-hee Kim Tae-ri, seorang pelayan yang dikirim untuk merawatnya, tetapi tanpa sepengetahuan Hideko, Suk-hee sebenarnya adalah bagian dari rencana licik yang dirancang oleh seorang penipu bernama Count Fujiwara, Ha Jung-woo. Dengan motif tersembunyi, ketiga karakter ini saling memanipulasi dalam permainan yang penuh dengan kebohongan, gairah, dan pengkhianatan. Keindahan The Handmaiden bukan hanya terletak pada ceritanya yang kompleks, tetapi juga pada visualnya yang luar biasa. Setiap adegan dipenuhi dengan detail artistik, dari taman yang rimbun hingga ruangan-ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang antik Jepang. Park Chan-wook menghadirkan atmosfer yang begitu kaya dengan penggunaan pencahayaan lembut dan komposisi gambar yang sempurna. Namun, yang membuat film ini semakin mendalam adalah penggambaran psikologis yang kuat. Ketika hubungan antara Hideko dan Suk-hee berkembang, ketegangan emosional meningkat, mengubah apa yang awalnya tampak seperti manipulasi menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan intim. Adegan-adegan penuh gairah dalam film ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen erotis, tetapi juga menjadi cara untuk menggambarkan kebebasan dan pembebasan diri dari belenggu yang selama ini mengikat mereka. Lebih dari sekadar kisah cinta dan tipu muslihat, The Handmaiden adalah eksplorasi tentang kekuasaan, penindasan, dan kebebasan. Park Chan-wook dengan cermat membangun narasi yang penuh dengan kejutan, membalikkan ekspektasi penonton dengan plot twist yang mengejutkan. Akting dari Kim Min-hee dan Kim Tae-ri begitu memukau, membawa karakter mereka hidup dengan lapisan emosi yang kompleks. Film ini tidak hanya menawarkan ketegangan dan keindahan visual, tetapi juga mengajak penonton untuk menyelami kedalaman psikologi manusia dan melihat bagaimana cinta sejati bisa lahir bahkan dalam situasi yang penuh tipu daya. Dengan cerita yang mendalam, sinematografi yang memukau, dan elemen misteri yang kuat, The Handmaiden adalah salah satu film Korea Selatan terbaik yang pernah dibuat, meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi siapapun yang menontonnya. Itulah 7 film drama penuh gairah terbaik sepanjang masa. Film-film ini tidak hanya menampilkan kisah cinta yang membara, tetapi juga penuh dengan emosi, konflik, dan keindahan sinematografi yang memanjakan mata. Apakah ada film favorit Anda dalam daftar ini? Atau mungkin Anda punya rekomendasi lain? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Chuck Review YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya.